Halo teman-teman, ini sudah hari ke-22 dari 90 hari ya Bapak Purbaya Yudisadewa, Menteri Keuangan yang terhormat. Luar biasa ya, hari demi hari dia menggebrak negara kita ini. Dan kayaknya tiap hari Selasa ya, dia ada meeting dengan DPR. Dan minggu demi minggu semakin ramai, semakin seru, semakin asik ya perdebatan dia dengan DPR. Kan sebelumnya nggak ada tuh yang namanya menteri ribut sama DPR tuh nggak ada ya. Sebelumnya itu kan sudah dikondisikan semuanya sehingga DPR itu meeting dengan menteri itu santai-santai saja, slow saja, dan semuanya lewat dengan begitu apa adanya gitu ya. Begitu ketemu Menteri Purbaya bisa ribut dia di DPR ya, dan kali ini dia betul-betul ributin BUMN ya. Hebat sekali ya Purbayanya, dia berani mengatakan Pertamina-nya nggak bener, kemudian bank-bank mau dia datangin. Pertanyaan gue, berani nggak dia datang ke Pertamina? Berani nggak dia datang ke Pertamina mau lihat meeting di Pertamina? Berani nggak? Gua rasa sama Dirut Pertamina ditendang kali. Oke. Kita mulai dari yang lucu-lucu dulu guys ya. Ini dari lucu-lucu dari siapa nih? Kak Onyot ya, mengenai dia ini stand up comedian ya. Kita dengarkan dulu mengenai Firaun Lu. Pajak gede, Firaun loh. Jujur kayak suka sama gaya Pak Menteri ini, tapi tolong Pak, jangan hanya sekedar omon-omon. Jujur nih Pak, rakyat sekarang lebih takut dicekek pajak daripada dicekek setan. Coba aja lihat rakyat Pak, nyari duit udah kayak orang kesurupan. Nggak peduli yang namanya hujan badai. Dan sebagian penghasilan dipotong buat pajak. Oke, it's fine. Tapi tolong, motongnya jangan kegedean. Terus yang adil dong. Masa pajak pejabat ditanggung negara, sementara fasilitas pejabat ngalahin Sultan Arab. Rakyat yang berangkat kerja pakai motor Supra getar, kalau makan masih nyari gratis es teh. Bayar pajak pakai duit sendiri bos. Masa pejabat Konoha pajak aja masih dibayarin sama negara. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen sama share video ini. Kak di sini bukan untuk menimbulkan kekacauan antara rakyat dan juga pemerintah. Kak cuma ingin pejabat itu agar bisa bersikap lebih adil. Kalau tidak adil berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow berarti. Oke, mantap ya Kak Onyot. Luar biasa, komedi. Kita mulai berikutnya. Nah, ini yang seru-seru nih teman-teman. Sudah mulai seru nih. Selasa 30 September, Bapak Purbaya tak terima diadukan ke DPR oleh BUMN. Saya bukan juru bayar. Mampus lu digituin sama Purbaya ya. Memang kampret tuh BUMN ya. Pertanyaan gua, berani nggak Purbaya datangin kantor Pertamina, sidak di sana? Berani nggak Pak? Sidak Pertamina Pak. Sidang ruang meeting Pertamina untuk direktur komisaris lagi meeting, Bapak sidak Pak. Berani nggak Pak? Ya, kalau nggak ditendang, gua salut sama lu Pak ya. Kalau BNI kan slow gitu ya. Kalau Pertamina, wah berani nggak lu? Jangan sampai dibakar hidup-hidup lu di dalam Pertamina sana ya. Bercanda ya Pak ya. Bapak Menkeu tidak terima dengan label juru bayar yang disematkan kepadanya. Hal itu ia sampaikan usai diadukan sejumlah BUMN ke Komisi 11. Mampus ya. Jadi BUMN itu, jadi mungkin gini ya, gua rasa mungkin BUMN itu segan gitu ya, segan. Kalau minta duit, nanti malah di-review, malah dianalisa, malah disidak kayak Bank BNI kan. Sekarang ini pasti semua bank BUMN dan semua perusahaan BUMN itu sudah wanti-wanti. Kalau sampai Purbaya datang, kita blokir. Nggak usah masuk, nggak boleh masuk. Gitu ya. Atau sudah dikondisikan. Kalau Purbaya datang, tolong dikasih kopi dulu, disuruh nunggu di ruang tunggu. Nanti kita atur gitu ya, kita kondisikan gitu ya. Jangan sampai dia tiba-tiba naik ke dalam lift ya. Atau mungkin para gedung-gedung BUMN ini sedang diganti liftnya ya, supaya lift itu pakai kartu khusus kalau mau naik ya, supaya jangan sampai kayak Purbaya tiba-tiba nyelonong masuk ke dalam lift, naik ke atas ke ruang meeting. Oh jangan ya. Mungkin liftnya lagi dibikin vendor baru ya, supaya nanti bisa pakai kartu aja masuknya. Sembarangan lu mau datang ke ruangan meeting direksi, enak bener ya, menteri kampret ya. Bercanda guys. Purbaya menilai seharusnya para pemimpin BUMN itu langsung menghadap dirinya.
Nah, gue kurang paham nih ya, bagaimana hierarkinya ya. Apakah mereka boleh ngomong ke DPR? Gue rasa boleh-boleh aja ya, karena kan DPR perwakilan rakyat ya. Bukan mengadu ke DPR, ia tak terima diperlakukan hanya sebagai juru bayar bagi BUMN. Bagus, mantap, mantap Purbaya ya, luar biasa ya. Kita butuh menteri seperti ini ya. Saya bukan juru bayar aja, saya akan masuk, saya akan melihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan gitu loh. Kalau enggak jalankan ya kita potong uangnya. Mantap Pak, mantap, 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 mantap. Luar biasa ya. Jangan main golf doang lu para direksi BUMN ya. Kerja yang benar, kerja. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Memangnya Purbaya punya hak untuk mengganti dirutnya BUMN? Dia tinggal telepon Menteri BUMN kan. Udah nggak ada Menteri BUMN ya. Oh, dan Nantara. Pak Roslan, kan kita hopeng nih Pak. Itu dirutnya BNI brengsek tuh Pak. Gua kasih duit, dia nggak kerja tuh Pak. Ini kalau lu nggak pecat, gue yang habisin Pak ya. Mau lu yang habisin atau gue yang habisin? Aduh Purbaya, mantap, mantap Pak Purbaya, luar biasa. Oke. Ia memberi penjelasan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024. Purbaya memastikan Kementerian Keuangan telah membayar lunas kewajiban itu tahun lalu. Oke, kan dia baru menjabat di bulan September nih. Kok dia bisa memastikan ya bahwa dia sudah membayar ya? Purbaya ingatkan ada jeda waktu beberapa bulan karena proses audit serta verifikasi BPK hingga BPK dan BPKP ya. Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya. Oke. Namun, Menke berjanji memangkas proses tersebut menjadi 1 bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan. Pertanyaan gua, Pak, bagaimana caranya, Pak? 1 bulan, Pak. Ini dia request bayar nih. Begitu request bayar kan kita request auditor. Kita request auditor minimal 3 bulan, Pak. Mana ada audit 1 bulan selesai. Kalaupun 1 bulan selesai kan butuh bikin report. Report tuh masih dipresentasikan dahulu. Ya 2 bulan paling cepat, Pak. Mau 1 bulan nggak bisa. Kalau Bapak pangkas waktu, maka compliance-nya akan menurun. Governance-nya akan turun. Governance-nya turun ya, sehingga hasil auditnya menjadi kurang reliable, Pak. Ini kan prinsip ekonomi, Pak ya. Prinsip orang auditor ya. Kalau waktunya panjang, hasilnya lebih qualified. Kalau waktunya pendek, hasilnya kurang qualified. Hal yang umum ya di dunia auditor ya. Kalau 1 bulan terlalu cepat, Pak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Beliau berusaha ya. Tetapi kan berusahanya bagaimana yang nggak jelas nih. Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi ketika mood saya seperti itu. Langsung dia ngadap saya. Minta apa? Oke. Ini kan enggak, dia ngadap Anda DPR RI langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara. Awas besok katanya. Kenapa mereka enggak ke saya? Oke. Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini proses secepatnya. Memastikan bahwa program PSO ya, Public Service Obligation kami, tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat ya, kalau nggak untung juga, awas. Kalau sudah cost diturunkan, jangan main-main mereka. Oke. Hebat Purbaya ini ya. Jadi, dia mau kasih tahu gini loh, kepada BUMN ini, ke para BUMN ya, lu gue kasih duit, oke, gue bayar dipercepat, oke, tapi lu mesti kerja yang bener. Itu intinya Pak Purbaya, itu doang gitu loh. Kalau lu kerja nggak benar, gue hantam lu ya. Kira-kira gitulah ke bahasa kasarnya dari Pak Purbaya ini ya. Purbaya sudah melihat sejumlah proposal proyek yang masuk ke Kemenkeu. Itu dilakukan sejak dirinya menjabat sebagai Menkeu pada Senin ya. Tanggal 8 September. Salah satu proposal dilihat adalah milik Danantara. Oke, proposal minta duit ini ya. Purbaya menilai proposal Danantara masih belum jelas arahnya. Nah, lagi-lagi birokrasi ya Pak Purbaya ya. Tadi katanya mau mempercepat. Sekarang lu permasalahkan isi proposal. Kalau isi proposal dipermasalahkan ya mundur waktunya. Padahal dirinya siap menindaklanjuti usul pembiayaan bagi proyek-proyek yang bisa melahirkan efisiensi. Oke. Ia mencontohkan pembicaraan dengan Menteri ESDM ya, Pak Bahlil dan Presiden Prabowo pekan lalu. Purbaya mengungkapkan ada ide membuat pembangkit listrik tenaga surya. Tenaga surya? Untuk menggantikan sumber pasokan listrik saat ini. Nggak bisa surya, Pak. Listrik, Nuklir, Pak, kalau mau nuklir.
Investasinya PLTS cukup besar, mungkin sekitar 75 miliar US dollar. Wow, 75 miliar itu 700 1000 triliun. Buset, datang dari mana duitnya coy? Tapi pada waktu diskusi pertama, saya melihat cost-nya masih tinggi, 9 sen dolar per kWh. Oke, saya bilang kalau gitu sih subsidinya nambah. Mereka sedang berusaha terus dan kemarin sudah ada berita bagus. Pada saat sekarang harganya bisa 6 sen per dolar per kWh. Bagaimana cara hitungnya ya? Saya bilang, kalau itu betul, matangkan. Kita kalau perlu PMN ya, penyertaan modal negara PMN. Karena pada akhirnya akan hilang subsidi yang terlalu besar untuk listrik. Jadi kita nggak diam saja, kata Purbaya ya. Oke. Mantap Pak Purbaya ini. Wow, Purbaya ya, luar biasa ya. Efek Purbaya ini betul-betul nyata teman-teman ya. Bagaimana dia berani menunjukkan keberanian dia melawan orang-orang besar ya. Orang BUMN itu nggak sembarangan guys. Itu orang-orang dekatnya Prabowo, orang-orang yang terlibat dalam pemilu, kemudian orang-orang yang duitnya banyak, kemudian dia memegang kekuasaan besar sekali ya. Ya untung dia nggak nyentuh jajaran tingginya Danantara ya, kayak Rosan dan kawan-kawannya. Kalau dia sentuh bisa repot juga sih Purbaya ini ya. Tapi ya minimal di level direksinya BUMN bolehlah dihantam dikit-dikit ya. Ya memang lu salah sih Pertamina ya, para nggak beres nih orang-orang Pertamina ini ya, orang-orang BUMN nih. Oke lanjut. Purbaya mengatakan tidak perlu tunjuk Wamenkeu baru ya untuk menggantikan Pak Anggito yang kemarin sudah pindah ke ketua LPS ya. Wakil Menteri Keuangan kosong setelah ditinggal Anggito ya, yang telah ditetapkan sebagai ketua LPS. Menteri Keuangan Purbaya akan mengusulkan kepada Prabowo agar tidak perlu menambah pejabat baru. Setuju ya. Jadi waktu itu kan kenapa Pak Prabowo menunjuk beberapa wamennya keuangan, karena kan dia mau buang Sri Mulyani kan, sambil pelan-pelan dia mau buang Sri Mulyani, dia mau kasih taruh orang di situ yang bisa belajar dari Sri Mulyani untuk menggantikan Sri Mulyani kan. Tetapi sampai hari Sri Mulyani harus ditendang, tetap orang ini nggak bisa kerja nih, si Anggito nih. bukan nggak bisa kerja ya, nggak bisa menggantikan menteri gitu. Akhirnya ya udah sekarang lu jadi ketua LPS ya, lu happy sana aja dah, nggak usah ngurus keuangan ya. Dan menurut Pak Purbaya nggak usah lah nama-nama orang, cukup lah gitu ya. Jadi Purbaya ini adalah tipe orang yang pengen menguasai semua hal. Ya dia koleris ya, istilah psikologisnya kolerik gitu, orang keras, berani, percaya diri. Dan bagus ya. It's okay. Walaupun hati-hati offside ya, hati-hati offside ketika dia terlalu diktator, terlalu mengintimidasi, nanti malah nggak bagus juga hasilnya ya. Yang paling penting sih rakyat jangan diintimidasi Pak. Oke, kita baca. Kursi Wamenkeu telah ditinggal Anggito ya. Oke. Menurutnya, struktur baru jika tanpa tambahan Wamenkeu akan mempermudah dan mempercepat penyelesaian masalah di sektor penerimaan negara. Setuju ya. Jadi nggak usah nambah orang lah. Cukup lah. Pak Anggito pergi kan, mungkin wamen baru nggak ada kali ya. Saya akan ngusulin saya saja yang megang dua-duanya. Setuju lah. Setuju. Pak Purbaya ya. Dengan segala kepercayaan diri dia, gue rasa wamen nggak ada guna ya. Wamen itu akan mempersulit nanti malah. Jadi sudah betul menurut gue sih. Purbaya heran masih ditagih soal subsidi BBM dan listrik ini tadi sudah ya, karena dia mempermasalahkan Pertamina dan PLN itu ya. Oke. Tagihan 2024 sudah dibayar. Jika ada klaim yang belum suruh menghadap saya. Oke. Presiden panggil Menkeu ke istana mau makan siang. Oke, ini setelah meeting di DPR ya, langsung dia pindah ke istana presiden karena mau makan siang. Oke. Sepertinya tidak lama lagi jadi menteri karena kebijakannya sangat pro rakyat. Gimana? Sepertinya tidak lama jadi menteri karena kebijakannya sangat pro rakyat. Oh. Ya makanya gue juga wanti-wanti ya. Purbaya ini sangat populer dan bahkan melampaui Prabowo ya. Dan bahkan gue melihat Purbaya ini nih sudah ada mulai suara Purbaya Presiden 2029. Jadi kepopuleran Purbaya itu bahkan melebihi Prabowo. Dan bukan hanya masalah popularitas, masalah cara kerja seorang Purbaya juga lebih baik daripada Prabowo. Maksud gue gini, Prabowo itu orangnya protokoler. Lu susah menyentuh dia, lu susah untuk bicara dengan dia.
salah bicara malah digetak sama Prabowo kan. Kemarin dipecat tuh siapa wartawan itu ya, kemudian minta maaf lagi kalau udah viral. Purbaya enggak. Purbaya itu berani menghadapi wartawan, berani menghadapi semua orang, kecuali rakyat ya. Kalau menghadapi rakyat dia belum berani. Kalau kayak orang-orang kayak gue belum berani dihadapin ya. Oke. Jadi Purbaya ini segitu populernya dan segitu bagusnya pemikiran-pemikiran dia, ya tinggal bukti aja gitu loh. Kalau Purbaya bisa buktikan dia memang sehebat itu, waduh, kalau ditarik PDIP jadi calon presiden, bisa lawan Prabowo nanti 2029 ya. Wow. Apakah dia mau jadi wakil presiden? Wah. Oke lah, kita masih jauh teman-teman ya, masih jauh 2029 ya, tetapi satu kartu as udah dipegang oleh Pak Menkeu, yaitu 2029 perpanjang PPH UMKM ya. Gua jamin 1000% teman-teman ya, tahun 2029 PPH final UMKM pasti diperpanjang. Siapapun yang memperpanjang itu, dialah presidennya. Dialah yang akan terpilih jadi presiden 2029. Udah pasti Prabowo atau Purbaya pilihannya teman-teman ya. Kita udah tahu. Oke, nggak apa-apa, it's okay. Ya Purbaya ini tinggal buktikan aja lah ya. Omongannya sudah bagus, lip service-nya sudah bagus, pembawaannya sudah bagus, dia dicintai oleh rakyat, dan tinggal bukti aja. Kalau bukti dia berhasil ya kenapa tidak jadi presiden atau wakil presiden ya. Purbaya ungkap harga sebenarnya Pertalite, solar sampai LPG. Mampus lu ya, kita lihat. Mampus tuh Pertamina tuh ya. Kita lihat. Menteri Purbaya mengungkapkan harga sebenarnya dari beberapa komoditas energi dan non-energi yang dikonsumsi masyarakat. Sebelum ada subsidi yang diberikan pemerintah supaya harganya bisa terjangkau. Selama ini, pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi non-energi. Mantap! Purbaya mengatakan, untuk harga solar misalnya, sebelum diberikan subsidi, pemerintah sebetulnya mencapai harga 11.900 per liter ya. Sedangkan harga setelah ada subsidi yang ditanggung pemerintah 43%. Wow. Yakni 5.100 sehingga nilainya di market adalah 6.800 per liter. Oke. Kemudian BBM subsidi lainnya Pertalite. Harga asli itu 11.700. Kemudian ditanggung pemerintah 15% sehingga masyarakat cuma bayar 10.000. Oke. Demikian juga untuk minyak tanah yang harga normalnya adalah 8.600, subsidinya harga aslinya 11.000, disubsidi 8.600, harga di pasarnya 2.500 per liter. Wow. LPG 3 kg, harga aslinya 42.700. Sedangkan subsidi dari pemerintah itu 30.000 coy. Sehingga harganya menjadi 12.700. Wow. Listrik rumah tangga 9.900 volt dibayarkan pemerintah 1.200. Aslinya itu 1.800 sehingga masyarakat hanya bayar 600 per kWh. Wow, mantap ya. Untuk listrik rumah tangga itu dia bilang tadi sudah ya. Oke. Yang 1.800 ditanggung 400 oleh pemerintah sehingga harganya di market adalah 1.400. Pupuk urea juga harga aslinya adalah 3.300, ditanggung pemerintah setengah harga coy. Sehingga harga normalnya 5.500, ditanggung pemerintah setengah harganya 3.300 sehingga harga di pasar adalah 2.200. Demikian juga pupuk NPK 10.700 ditanggung 8.000 menjadi hanya 2.300 per kilogram. Wow. Ini bentuk keberpihakan fiskal yang terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Berdasarkan data Susenas menunjukkan masyarakat sangat mampu, desil 8-10 masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Oke. Wow, mantap. Ada komentar. Kalau kita punya pohon mangga, lalu menyuruh orang lain memetik mangga dan menjualnya, tentunya kalau kita dan anak-anak mau makan ya harus bayar harga pasar. Oh gitu ya. Agar anak-anak bisa makan mangga, ya bapaknya harus subsidi untuk beli. Kalau metik sendiri atau hanya bayar ongkos petik, ya murah. Trik gunakan harga pasar alias jual dulu baru beli lagi, itu yang bikin mahal. Tapi di situ menghasilkan duit luar biasa gede buat pihak tertentu. Sudah lama kan modus itu? Oke. Gua kurang paham ya, teman-teman silakan memahami sendiri. Kemudian
Coba kau naikkan BBM listrik dan lain-lain, pasti ruginya makin besar dan korupsinya merajalela. Tapi kalau konsisten dengan kata-kata si Ebenezer, kalau koruptor dihukum gantung di lapangan banteng, terserah kau mau naikin berapa. Oke. Berapa uang yang dikorupsi dari BUMN ini yang harus diperhatikan dan benar-benar diawasi. Mantap. Harga BBM mahal karena korupsinya raksasa. Subsidi besar cuma pengelabuhan saja. Harga dasarnya yang kemahalan terlalu dibanding negara tetangga. Kok bisa jauh lebih murah? Orang awam ya bisa saya cuma membandingkan. Emangnya minyak tanah masih ada ya? Kok di warung-warung sudah nggak jual lagi? Gue juga nggak tahu teman-teman ya. Memang masih ada minyak tanah. Karena katanya sudah nggak ada pasokan. Mana yang benar katanya. Usul untuk dievaluasi kenapa harga dasarnya HPP komoditas tersebut tinggi bandingkan dengan negara tetangga yang bisa harga jualnya lebih rendah. Oke. Mantap ya Pak Purbaya ya. Lanjut. Purbaya bakal keliling bank BUMN biar mereka kapok ya. Oke. Jadi gua rasa teman-teman ya, sekarang ini bank-bank BUMN itu pasti sudah mengganti semua liftnya. Semua lift diganti supaya hanya orang-orang tertentu yang boleh naik kepada ruangan meeting. Tidak boleh semua orang ya. Nggak boleh tiba-tiba ada orang asing, nggak ada angin, nggak ada hujan masuk ke dalam lift, bisa naik ke lantai menuju lantai ruangan meeting direksi. Nggak ada. Sekarang nih lagi ini nih, gue yakin nih, sekarang lagi ada proyek pembangunan di semua gedung BUMN, di semua gedung bank, supaya liftnya itu tidak bisa sembarangan orang mencapai ruangan meeting direksi ya. Oke, bercanda guys ya. Hanya jokes saja. Menkeu Purbaya bakal meneruskan kebiasaan baru, yakni melakukan inspeksi mendadak ke bank-bank BUMN. Aduh, ini tuh jadi seperti ingat banget sama kejadian Jokowi, teman-teman ya. Ketika Jokowi mulai menjabat, itu kan begini nih cara kerjanya nih. Dia melakukan sidak-sidak supaya apa? Supaya terlihat keren, supaya terlihat bagus, supaya populer gitu ya. Ini adalah pencitraan. Tetapi pertanyaan gue adalah, apa fungsinya sidak ini? Yang namanya orang kerja itu sistem. Gitu loh. Lu sidak buat apa? Apa manfaatnya lu sidak ini? Sekarang kalau lu sidak nih, ada direksi BUMN lagi main golf. Terus apa? Lu mau ngapain? Gitu loh. Nggak ada urusannya, nggak ada hubungan gitu loh. Terus kalau lu lagi sidak nih, direksi BUMN lagi jalan-jalan gitu, lagi nggak mau kerja, ya kenapa? Jadi nggak ada manfaatnya sidak-sidak ini, tetapi hanya menambah popularitas dari Pak Purbaya. Dan mohon maaf nih ya, orang-orang kayak gue sudah nggak bisa kemakan sama cara-cara seperti ini Pak Purbaya ya. Kita menunggu hasil, kita butuh hasil, kita butuh laporan. 55 triliun itu bagaimana laporannya? Ini sudah minggu berapa nih? Udah berapa minggu nih? 1 minggu, 2 minggu? Bagaimana hasilnya? Bank sudah mendistribusikan uang 55T itu sudah ke berapa masyarakat, sudah ke berapa persen orang. Mana Pak datanya Pak? Kita butuh datanya Pak. Itu Pak yang kita butuhkannya, bukan sidak-sidak nggak jelas ya, ngabisin waktu Pak sidak begituannya. Ini betul-betul pencitraan doang. Korban pertama Pak Purbaya adalah PT Bank BNI ya. PT Bank BNI, kasihan deh lu. Satpamnya nggak dianggap, dia langsung masuk ke dalam lift, tiba-tiba nyampe ke ruangan meeting, bawa wartawan pula. Saya muntah-muntah secara acak ya, biar mereka kapok katanya. Kapok apanya sih? Kapok apa sih? Gue nggak ngerti deh. Selama ini tuh Purbaya beranggapan itu Bank BUMN itu pada apa? Masalahnya apa sih? Apa masalahnya yang mau lu bikin kapok? Kemudian, kalau lu sidak, apakah mereka kapok? Bagaimana kajian akademisnya sehingga lu mengatakan kalau lu melakukan sidak mereka akan kapok? Kajian akademisnya bagaimana? Maksudnya apa? Definisi apa? Ampun ya gue sama Purbaya ini. Semuanya pencitraan gak jelas ini. Ada 2 aspek yang disoroti Purbaya dalam sidak tersebut. Pertama, memastikan BNI dan 4 bank BUMN lainnya bisa menyalurkan dana pemerintah tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Pertanyaan gue, apa hubungannya sidaknya elu dengan memastikan bank itu bisa menyalurkan dana pemerintah kepada kredit masyarakat? Apa hubungannya dengan sidak elu? Gak ada hubungannya, bos. Kalau lu butuh tersebut, lu minta data dari bank. Mereka bikin laporan, dapat datanya gitu loh. Lu sidak tuh buat apa? Bingung gue sama Purbaya ini. Kedua, Menkeu ini ingin duit pemerintah itu tidak dipakai perbankan untuk membeli atau menimbun dolar AS ataupun tidak membeli SBN, dia bilang ya. Aksi pembelian mata uang asing
mesti dihindari karena bakal menekan nilai tukar rupiah. Ya pertanyaannya, apa hubungannya dengan sidak, Pak? Sidak Anda itu kan cuman keren-kerenan doang, masuk ke lift, naik ke lantai ruang meeting, lu salam-salam, terus lu nongkrong di situ. Apa hubungannya? Bagaimana meeting tersebut, sidak tersebut bisa memastikan bahwa uang yang 55T itu tidak dibelikan SBN dan tidak dibelikan dolar? Nggak nyambung, Pak Purbaya. Saya akan cek bank yang lain juga seperti itu. Saya minta buka rekening bank. Kira-kira dolar kamu berapa? Gua nggak ngerti ya. Nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Sekarang sekian, seminggu yang lalu berapa, sebulan lalu berapa, saya cek nilai naik apa enggak. Nggak bisa pakai sidak, Pak. Ini tuh mesti dibikin laporannya, Pak. Untung BNI nggak naik stok dolar AS-nya. Kalau naik, susah dia. Yang jelas saya akan pastikan mereka tidak mengganggu nilai tukar rupiah. Dan mereka sepertinya comply cukup bagus. Oke. Purbaya memindahkan, ini udah teman-teman ya, sudah tahu ya, 200 triliun kemarin ya. Oke. Kemudian ini, klarifikasi Purbaya mengenai tudingan kebijakan Himbara picu depresiasi rupiah. Oke, kan kita tahu ya rupiah lagi anjlok nih ya, nilai rupiah kita. Tren depresiasi mata uang rupiah selama beberapa hari terakhir menjadi sinyal negatif ya bagi ekonomi. Meski demikian, pemerintah cukup optimis bahwa tren itu hanya sementara dan pada akhirnya akan kembali ke batas psikologis. Sekadar catatan bahwa nilai tukar rupiah itu menguat lagi. Ditutup menguat 0,35% ya ke level 16.600. Jadi jangan sampai lewat 17.000 ya. Kalau lewat 17.000 itu sudah level psikologis. Menko Purbaya menyinggung kebijakan kenaikan deposito falas secara sepihak oleh Himbara ya sebagai pemicu pelemahan rupiah. Memang betul. Tapi gara-gara siapa itu? Kok bisa semua bank Himbara sekaligus naikin jadi 4%? Dia menyebut bahwa investor pada pekan lalu sempat terpengaruh sentimen kebijakan Himbara. Padahal, Komite Stabilitas Sistem Keuangan tidak tahu menahu soal kebijakan tersebut. Purbaya meyakini rupiah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali menguat setelah investor mengetahui bahwa kebijakan suku bunga deposito dolar 4% ya, itu bukan bagian dari kebijakan pemerintah. Gue sih tidak melihat hal tersebut ya Pak Purbaya ya. Mau itu merupakan kebijakan ataupun bukan kebijakan, nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Market itu melihat fakta. Market itu melihat di lapangan memang naik 4%. Ya orang rame-rame beli dolar dong. Kalau orang rame-rame beli dolar, artinya apa? Dolar akan menguat, rupiah melemah. Itu kan rumus umum. Jadi seharusnya rupiah akan menguat. Kalau kita lihat, artinya yang tadinya mau tukar rupiah ke dolar nggak jadi, karena ternyata masih tinggi rupiah bunganya. Ya mana tinggi bunganya? Bunga rupiah itu masih rendah Pak. Rendah Pak bunga rupiah Pak. Saat ditemui acara akad bla 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 bla. Purbaya menjelaskan bahwa investor akan melihat prospek ekonomi dalam suatu negara untuk berinvestasi. Untuk itu, dia meyakini investor akan kembali masuk ke Indonesia dengan aliran modal setelah prospek ekonomi membaik. Dia mencontohkan proyek-proyek dengan multiple efek ya. Oke, seperti pertumbuhan rakyat yang baru saja dihadirinya bersama Presiden Prabowo. Asing akan masuk ke sini, ya pada saat itu terjadi rupiah akan cenderung menguat. BI ingatkan investor ya. BI menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjaga stabilitas rupiah di tengah kesibukannya ikut cawe-cawe program pemerintah guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ya. Otoritas moneter juga meminta investor untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi dolar memang waktu itu sempat jatuh ya sampai 6.800, agak ngeri-ngeri sedap ini ya. Oke, Pak Peri. Rupiah tertekan. Oke, teman-teman tinggal baca sendiri ya. Kemudian ini adalah video utuhnya ya dari Komisi 11 nih Pak Misbakum nih, mantan petugas pajak kalau nggak salah ya. Bertemu dengan Pak Purbaya. Kita akan nonton sekilas teman-teman. Ini dari Kompas TV ya. Teman-teman tinggal nonton langsung. Menohok katanya. Menko Purbaya jawab Komisi 11 soal Danantara hingga subsidi APBN. Mampus lu. Oke, saya akan jawab sedikit-sedikit aja ya. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa nggak akan saya jawab. Tertulis Pak. Sebagian tertulis nanti. Dari PDIP Pak Andreas menanyakan apakah ada macam-macam kan. Yang utama adalah apakah kita meningkatkan efisiensi. Kalau di pupuk kan kita sudah akan invest di pupuk ya. Dan kelihatannya sudah akan membaik. Tapi begini, saya monitor proposal di Danantara. Setiap ada yang berhubungan dengan efisiensi, pengurangan cost segala macam, saya selalu
akan PMN kalau bisa. Tapi sampai sekarang juga proposal juga nggak terlalu jelas-jelas amat. Jadi kelihatannya nih arena Anda diskusi dengan Danantara semalam dijadikan ajang curcol Danantara ke Anda ya untuk menekan saya kelihatannya. Nggak apa-apa. Yang jelas gini tadi, apakah untuk energi terbarukan ada dari Pak ini kan? Oke, teman-teman nonton sendiri ya. Anda nonton sendiri teman-teman ya. Seru sih seru. Gue sudah nonton video itu full. Jadi seru banget ya. Pak Purbaya betul-betul berani menghantam BUMN dia hantam, Pertamina dia hantam, PLM dia hantam, dan antara dia hantam ya. Jadi sebentar lagi Purbaya ini akan menjadi the common enemy of everybody ya. Semua orang di pemerintahan akan dia musuhi. Kenapa? Karena semua orang brengsek. Semua orang koruptor. Maksud gue di Konoha ya. Di Konoha semuanya koruptor ya. Jadi Pak Purbaya ini harus jaga-jaga kesehatan ya. Pak Purbaya jaga-jaga diri. Jangan sampai ditikung sama orang dekat ya. Harus di backup penuh oleh Pak Prabowo ya. Dan gue rasa Pak Prabowo juga harus betul-betul backing dia ya. Kalau nggak backing benar-benar bisa ditempeleng dia ya. Bisa dijatuhkan sama orang di tengah jalan ya. Jadi Pak Purbaya ini harus kita jaga bersama teman-teman ya. Terlepas dari segala kekurangan dan kelebihan dia harus dijaga kita bersama karena dia menjadi simbol perlawanan terhadap orang-orang brengsek di pemerintahan ya, terutama di pengguna-pengguna anggaran yang nggak beres itu. Oke lah, kita lihat teman-teman ya, sejauh ini sudah hari ke-22 dari 90 hari kita masih menantikan efek nyata dari penyebaran uang 55 triliun atau 200 triliun ke semua bank tersebut ya. Masih belum jelas bagaimana hasilnya dan bagaimana pergerakan ekonomi masih belum jelas nih. 1-2 minggu belum kelihatan sama sekali ya, kita masih menunggu bagaimana betul-betul hasilnya dari perkembangan dari penyaluran kredit tersebut. Dan terutama yang paling penting adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa sampai 6-7% ya, sesuatu yang betul-betul terlalu optimis dari Pak Purbaya, tapi kita menantikan. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.